Halo Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoda adalah unit Satgas di negara India yang terbentuk dari para perwira terbaik seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun juga Angkatan Udara. Di mana kali pertamanya unit ini dibentuk, Yoda memiliki seorang komandan bernama Surender Katyal yang kerap sekali menceritakan misi berbahayanya kepada sang putra, sehingga hal itu mampu membuat putranya memiliki keinginan yang besar untuk bisa seperti dirinya. Dan di suatu ketika, tepatnya di saat sedang menjalani sebuah misi, Satya pun harus kehilangan nyawanya akibat lesatan timah panas yang bersarang di tubuhnya, sehingga dengan kematiannya tersebutlah putranya yang bernama Arun merasa sangat bersedih. Namun dari kesedihan yang dia rasakan, tekad untuk bergabung dengan Yoda pun semakin tidak terelakkan, sehingga dengan keputusan itulah Arun pun akan bergabung dengan Yoda. Nah guys, mau tahu gak gimana kelanjutan dari kisahnya? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, bareng gue Yusna and let's talk about this. Kisah ini dibuka di tahun 2001, tepatnya di wilayah perbatasan antara India dan Bangladesh. Terlihatlah seorang pria yang merupakan pemimpin dari sekelompok penjahat meminta kepada para polisi untuk jangan mendekat, karena dia tidak akan segan membunuh para sandera di sana jika permintaannya tersebut tidak diikuti. Namun ternyata yang mengepung mereka bukanlah anggota polisi, melainkan Satgas Yoda yang kini sudah terlihat mengambil posisi. Tetapi tanpa adanya izin dari komando untuk melakukan invasi, unit Yoda tersebut tidak bisa mengambil tindakan, sehingga dengan begitulah sekelompok penjahat tersebut memiliki banyak waktu untuk bersiap melarikan diri. Akan tetapi tanpa menunggu adanya perintah, seorang anggota dari unit Yoda malah langsung melesatkan timah panasnya hingga membuat salah satu penjahat di sana tewas seketika. Di mana itu dilakukan oleh Arun yang kini telah tumbuh dewasa. Melihat tindakan Arun, rekannya yang bernama Khan meminta kepadanya untuk jangan tergesa-gesa, karena di dalam bangunan tersebut banyak sekali warga sipil yang harus mereka utamakan keselamatannya. Oleh sebab itulah mereka harus bernegosiasi terlebih dahulu sebelum perintah untuk menyerang dikerahkan kepada mereka. Namun setelah melihat para sandera sudah dalam kondisi yang berbahaya, Arun pun terpaksa langsung bertindak dengan melompat ke bangunan tersebut menggunakan seutas kabel listrik, sehingga dengan keputusannya itulah pertarungan pun tidak dapat terelakkan lagi. Bahkan dengan keahlian seni bela diri yang dia miliki, dirinya mampu melumpuhkan sebagian dari mereka. Kemudian setelah melihat dua dari mereka yang kabur dengan membawa seorang anak kecil, Arun pun langsung bergegas mengejarnya. Di mana dalam pengejarannya tersebut dia sempat terhempas akibat ledakan granat yang dilemparkan oleh mereka. Namun sebelum mereka berhasil melewati perbatasan India, Arun pun kembali bangkit kemudian melesatkan pelurunya hingga mengenai mesin pada perahu sampan yang sedang mereka gunakan. Sehingga dengan begitulah Arun pun berhasil mengejar mereka serta juga menyelamatkan sanderanya. Di mana aksi heroiknya itu membawa kita masuk ke dalam cerita Yoda. Setelah berhasil menjalankan misinya, Arun langsung menyalakan bom smoke yang memiliki 3 warna layaknya bendera negara India. Akan tetapi keberhasilan yang Arun dapatkan tidak disambut baik oleh sekretaris menteri yang kala itu sudah menanti kedatangannya, sehingga membuat Arun merasa sangat bingung dengan sikapnya. Namun karena sekretaris yang bernama pria itu merupakan kekasihnya, Arun pun berasumsi jika pria hanya sedang menggoda dirinya. Oleh sebab itulah dengan penuh keyakinan, Arun berkata kalau pria akan segera berbalik untuk memandangnya. Tetapi sayang prediksi Arun tidaklah tepat, di mana ternyata pria ini memang benar marah kepadanya, sehingga Arun pun memutuskan untuk menghampiri pria dengan masuk ke dalam mobilnya. Dan melihat kehadiran Arun di sana, pria pun langsung meluapkan amarahnya, di mana kemarahan pria ini dilandasi dengan tindakan Arun yang terlihat seolah tidak percaya pada hierarki komando dan bertindak sesuai keinginannya sendiri. Karena bagi pria hal seperti ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Namun ucapan tersebut pun langsung dibantah, di mana Arun berkata jika semua misi yang diberikan kepadanya akan selalu ada resiko di dalamnya. Dan untuk menenangkan kegusaran di hati pria, Arun kembali mengatakan kalau resiko terbesar di dalam hidupnya adalah melamar gadis seperti pria. Bahkan dia hingga menirukan gaya khas dari sang superstar India agar pria bersedia memaafkannya. Sehingga dengan begitulah kemarahan pria pun mulai mereda, di mana mereka akhirnya kembali menjalani kisah cintanya dengan penuh canda tawa. Dan kebahagiaan mereka pun kian semakin bertambah di saat hubungan mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Lanjut cerita, ketika sedang berada di kantornya, pria pun dikejutkan dengan adanya informasi perihal pembajakan yang sedang terjadi di dalam sebuah pesawat, di mana pesawat tersebut diketahui telah mendarat di Bandara Amritsar. Lalu menurut informasi yang telah didapat, jika pembajakan itu dilakukan oleh 5 orang teroris dan pilot dari pesawat tersebutlah yang dengan cerdas mengatakan kepada para teroris jika pesawat yang sedang mereka bajak telah membutuhkan bahan bakar, sehingga dengan menggunakan alasan itu, mereka pun mengizinkan mendarat di Bandara Amritsar. Kemudian dari 176 penumpang di sana,
Ada satu orang penumpang yang harus dipastikan keselamatannya dan dia adalah Anuj Nair, seorang ilmuwan nuklir terkemuka di negara mereka. Setelah mengetahui jika para pembajak di sana belum mengenali Anuj, pria pun meminta rincian perihal komando keamanan yang menjaganya, sehingga pria langsung merasa terkejut di saat mengetahui jika Satgas Yoda lah yang bertugas untuk melindungi ilmuwan itu. Dan petugas tersebut ternyata adalah Arun yang merupakan suami dari pria. Maka dari itulah kita pun akan diperlihatkan situasi yang sedang terjadi di dalam pesawat, tepatnya di saat Arun diminta untuk keluar dari dalam toilet. Di mana pada saat itu ketika melihat salah satu dari mereka membuang sebuah korek api, sambil berjalan keluar Arun pun memilih untuk mengambilnya, kemudian duduk di samping Anuj yang merupakan salah satu orang yang harus dipastikan keselamatannya. Sementara pria kini terlihat telah datang ke ruang kontrol sebab dirinya lah yang nantinya akan melakukan negosiasi terhadap para teroris yang melakukan pembajakan. Dan dia juga meyakinkan Menteri Dalam Negeri jika mereka memiliki kesempatan yang bagus, mengingat kalau Arun masih berada di dalam pesawat tersebut. Setelah mengatakan hal itu, panggilan dari pesawat pun masuk sehingga pria dengan cepat mengambil peran untuk berbicara dengannya. Dan dalam panggilan telepon yang sedang berlangsung, salah satu dari teroris itu pun bertanya perihal tanker bahan bakar yang hingga kini belum juga datang, sehingga dia meminta kepada pria untuk segera mengirimnya. Bahkan selain itu dia juga menuntut sejumlah uang tunai serta pembebasan 3 orang anak buahnya yang masih ditahan di negara mereka. Dan karena dirasa yakin jika para teroris tersebut belum menyadari keberadaan Anuj di dalam pesawatnya, pria meminta kepada kolonel untuk segera bertindak. Namun karena tidak adanya sinyal yang diberikan oleh Arun, Menteri Dalam Negeri pun membantah keinginan tersebut. Sementara Arun sendiri kini mulai menjalankan rencananya dengan melemparkan api ke dalam ventilasi yang berada tepat di bawah kursinya. Dan karena pergerakan Arun terlihat sangat mencurigakan, salah satu dari mereka pun memilih untuk menghampirinya. Tetapi untungnya Arun masih berhasil mengelabuinya. Di lain sisi, mengingat jika situasi saat ini sedang dalam krisis sipil, Menteri Dalam Negeri yang tidak ingin mengambil resiko menolak untuk memberikan perintah. Oleh sebab itulah dia memutuskan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan para seniornya. Dan karena Anuj sempat meminta air kepada salah satu teroris di sana, teroris tersebut pun menjadi jengkel kemudian berniat untuk langsung menghajarnya. Tetapi untungnya Arun dengan cepat menghadang serangan itu sehingga dia pun dengan cepat langsung berpura-pura seolah dirinya tanpa disengaja melakukan hal tersebut. Bersama dengan itu mereka pun mendapatkan panggilan dari pria, di mana pria berkata jika dia tidak akan menuruti permintaan mereka semua sebelum dirinya mengetahui bahwa semua orang yang berada di sana dalam kondisi yang baik-baik saja. Oleh sebab itulah pria meminta agar dirinya diizinkan untuk berbicara dengan salah satu penumpang di sana. Dan karena Arun lah orang yang lebih dekat dengannya, teroris itu pun meminta kepada Arun untuk berbicara dengan pria. Setelah mendengar suara Arun, pria pun langsung mengenalinya. Begitu juga dengan Arun yang sadar kalau dia sedang berbicara dengan pria. Oleh sebab itulah, untuk memastikan bahwa itu adalah dirinya, Arun pun menyebutkan namanya serta juga identitasnya. Bahkan setelah dia tahu jika dirinya dilarang untuk bertindak sampai adanya perintah, dia langsung mengatakan kepada pria jika waktu yang hilang adalah waktu yang telah berlalu. Bersama dengan itu, para pembajak pun terlihat sedang menghampiri Anuj sebab mereka ingin mengambil paspor miliknya. Mengingat jika di saat itu, para pembajak sedang mengumpulkan semua paspor para penumpang. Dan karena tidak ingin identitas Anuj diketahui oleh para teroris, Arun pun dengan cepat menghampirinya. Kemudian bersandiwara seolah Anuj adalah ayahnya yang sedang menjalani perawatan karena penyakit jantung yang sedang dialaminya. Tak lama setelah paspor milik Anuj berhasil dirampas, asap yang diciptakan oleh Arun pun mulai keluar dari lubang ventilasi. Sementara pria yang memahami maksud dari perkataan Arun, dia pun langsung menginformasikan hal tersebut kepada kolonel. Bahkan dia juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera memberikan perintah kepada pasukan penyelamat yang diketahui sudah bersiap untuk bergerak. Bersama dengan penolakan yang kembali ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, informasi perihal kebakaran yang terjadi di dalam pesawat pun kini telah diterima oleh ruang kontrol. Sementara di saat para teroris tengah sibuk memadamkan api yang telah Arun buat, di kesempatan itulah Arun pun memanfaatkannya dengan membuka pintu menuju ke bagian kargo, kemudian meminta kepada para penumpang untuk segera masuk ke sana. Tetapi karena kondisi Anuj semakin berbahaya, dengan terpaksa Arun pun memberikan perlawanan kepada mereka. Setelah berhasil melakukan perlawanan, Arun pun memutuskan untuk ikut masuk ke bagian kargo pesawat. Dan sebelum salah satu dari mereka mengejar Arun, dia pun terlebih dahulu memberikan ancaman kepada pria, dengan berkata kalau mereka tidak akan segera menembak mati Anuj jika tanker bensin tidak juga didatangkan. Sehingga dengan begitulah pria pun terpaksa meminta kepada pihak bandara untuk segera mengirim tanker bensinnya ke sana. Dan ternyata, tanker itu bukanlah truk yang berisikan bahan bakar, melainkan para petugas Yoda yang sudah siap untuk bergerak dan menunggu adanya perintah. Akan tetapi karena tidak ingin salah mengambil langkah,
kolonel pun memerintahkan truk tangki tersebut untuk segera berhenti. Melihat keanehan pada tanker yang menghentikan lajunya, seorang teroris di sana langsung memerintahkan pilot pesawat tersebut untuk segera lepas landas. Sementara setelah berhasil membuka pintu darurat pesawat, keberadaan Arun pun akhirnya ditemukan sehingga dia pun terpaksa kembali melakukan pertarungan. Dan karena sadar jika pesawat ingin lepas landas, Arun langsung memerintahkan ilmuwan tersebut untuk segera melompat dari sana. Tetapi karena Anuj merasa sangat takut, dia pun ragu untuk melakukannya. Sedangkan di pertarungan yang sedang berlangsung, Arun mencoba memberikan sinyal dengan melemparkan rompi berwarna hijau. Akan tetapi sinyal tersebut tidak dapat mereka respon sebelum Menteri Dalam Negeri memberikan perintah secara langsung. Sementara karena Arun harus melawan 2 orang teroris sekaligus, dirinya pun mulai kewalahan. Bahkan, dia juga harus terhempas keluar dari pesawat akibat serangan yang dia dapatkan. Sehingga dengan begitulah, para teroris pun akhirnya berhasil mendapatkan Anuj yang merupakan seorang ilmuwan terkemuka di negara India. Bahkan kekalahan Arun pun kian semakin lengkap ketika pemerintah India mengabulkan semua keinginan para teroris, namun Anuj malah dipulangkan oleh teroris dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan akibat dari hal itu jugalah masyarakat di India pun malah menyalahkan Arun sepenuhnya. Nggak hanya kalangan masyarakat saja, pemerintah pun melakukan hal yang sama. Oleh sebab itulah, penyelidikan terhadap Arun pun dilakukan. Dan karena Arun telah dikenal sosok orang yang kerap mengabaikan hierarki komando dan bertindak sesuai keinginannya sendiri, maka pemerintah mengambil keputusan tegas dengan menskorsing unit Yoda sampai penyelidikan terhadap Arun selesai dilakukan. Mendapatkan keputusan tersebut, Arun pun langsung mengutarakan kekecewaannya terhadap pria. Karena baginya, kelalaian dari sistem prialah yang membuat Satgas Yoda serta dirinya kini harus dihukum. Bahkan, dia yakin jika tak lama lagi unit yang telah dibangun oleh ayahnya akan segera ditutup. Dan dari pertengkaran tersebutlah, hubungan mereka pun mulai memburuk. Bahkan, nama baik Yoda semakin bertambah hancur dengan adanya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri yang mengatakan jika Satgas Yoda sama sekali tidak mematuhi perintah, sehingga bisa dipastikan kalau unit tersebut tidak akan bisa melindungi warga negara biasa. Dan karena tidak ingin jika unit yang telah dibangun oleh ayahnya ditutup pemerintah, Arun pun terus berjuang mengikuti penyelidikan yang terus berjalan. Hingga di suatu ketika, di saat mereka sedang berkumpul, ada salah satu rekan Arun yang merupakan anggota dari Yoda mengutarakan keputusannya untuk keluar dari unitnya dengan menerima tawaran mutasi yang diberikan oleh pemerintah, di mana itu dia lakukan karena dirinya tidak ingin karirnya hancur begitu saja. Tetapi terlepas dari hal itu, perjuangan Arun pun untuk mempertahankan Yoda masih terus berlanjut. Bahkan, dia hingga mengabaikan istrinya hingga membuat pria merasa sangat lelah dengan sikapnya. Oleh sebab itulah pria pun memutuskan untuk bercerai dengannya. Sementara karena sudah 6 bulan, Arun belum juga mendapatkan hasil yang pasti. Khan yang merasa sangat lelah pun meminta kepada Arun untuk menyerah saja, karena dia tidak akan pernah bisa melawan sistem pemerintah. Tak lama kemudian pria pun datang menghampiri mereka untuk memberikan informasi jika penyelidikan Arun terpaksa akan tertunda, sebab komit yang memimpin jalannya penyelidikan diketahui sedang libur selama 2 minggu. Kemudian di momen tersebutlah pria juga meminta kepada Arun untuk segera menandatangani surat cerai yang dia ajukan, karena dia tidak ingin lagi hidup dengan orang yang tidak bisa membedakan antara pribadi dan profesional. Mendengar hal tersebut, Khan pun langsung meminta kepada pria untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Tetapi Arun, yang sudah merasa sangat kesal, malah menandatangani surat gugatan cerainya di depan mata pria, dan itu mampu membuat pria merasa sangat kecewa. Beberapa tahun kemudian tersiratlah sebuah kabar jika Kepala Menteri India telah datang berkunjung ke Pakistan untuk menghadiri upacara pengambilan sumpah kepala negara Pakistan. Dan di kesempatan tersebut juga telah diketahui jika kedua negara itu akan membahas perjanjian perdamaian. Bahkan, media itu juga menyiarkan berita tentang aktivitas yang akan dilakukan Kepala Menteri Pakistan, yaitu sholat di Masjid Qaumi setelah upacara mengambil sumpah selesai dilakukan. Di mana berita tersebut juga disaksikan langsung oleh laskar teroris yang bersarang di negara Pakistan. Dan karena tidak ingin perdamaian itu sampai terjadi, pemimpin dari laskar tersebut yang bernama Jalal telah merencanakan sesuatu dengan menggunakan kemampuan dari prajurit India. Dan bersama dengan itu, terlihatlah Arun yang kini sedang berada di sebuah bandara, di mana ternyata Arun kini telah menjadi komando udara yang bertugas di pesawat internasional. Oleh sebab itulah dia pun dibiarkan masuk oleh petugas keamanan ketika dirinya didapati membawa sebuah pistol. Tak lama kemudian ada seseorang yang tanpa disengaja menabrak dirinya hingga menjatuhkan boarding pass miliknya. Sehingga Arun pun memutuskan untuk memberikan boarding pass tersebut kepada petugas informasi. Namun dia merasa sangat aneh setelah mengetahui jika boarding pass tersebut ternyata adalah miliknya, mengingat jika itu bukanlah rute penerbangan yang akan dia ambil.
Dan keanehan yang dirasakan oleh Arun pun semakin bertambah di saat dia mendapatkan pesan yang terlihat seperti rencana pembajakan. Oleh sebab itulah walaupun Arun sadar jika boarding pass itu bukan miliknya, tetapi dia tetap memutuskan untuk merubah rute penerbangannya. Setelah berada di kabin pesawat, Arun sempat membantu seorang gadis yang mengalami kesulitan di saat menutup bagasinya, di mana gadis tersebut bernama Tanya. Dan tak lama kemudian, tepat di saat pesawat mulai lepas landas, Arun kembali mendapatkan pesan sehingga dia mulai memperhatikan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Namun karena pesan itu terlihat sangat mencurigakan, Arun langsung mendatangi kepala awak kabin yang bernama Laila untuk menjelaskan jika dia merasa akan ada aksi pembajakan di sana. Oleh sebab itulah, Arun meminta kepada Laila untuk segera memeriksa daftar para penumpang di pesawat tersebut, terutama Tanya, yang kala itu terlihat sangat mencurigakan, di mana dia meminta kepada Laila untuk segera memeriksa paspornya serta juga riwayat penerbangannya. Sebab walaupun dia tahu jika Tanya merupakan anggota kru, tetapi mereka harus tetap memeriksanya, mengingat jika Tanya juga bisa menerbangkan pesawat. Dan di saat Tanya sedang diperiksa oleh Laila, Arun dengan cepat langsung memeriksa seluruh barang miliknya, terutama dengan ponselnya. Namun karena dia tidak mendapati adanya hal yang mencurigakan, dia meminta kepada Laila untuk bersedia membawa dirinya pergi menemui pilot di pesawat tersebut. Setelah menjelaskan semuanya kepada pilot di sana, Arun meminta kepadanya untuk jangan melakukan pendaratan di bandara terdekat. Sebab dia yakin jika setelah mendarat nanti, para pembajak pasti akan langsung melakukan aksinya. Oleh sebab itulah, dia menyarankan pilot itu untuk memberikan kode kepada unit keamanan darat jika mereka sedang dalam ancaman pembajakan. Kemudian setelah kode tersebut sampai kepada unit keamanan darat, Khan, yang kini bertugas sebagai kepala keamanan di sana, merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika komando pada penerbangan itu adalah Arun. Sementara Arun sendiri kini mulai mencurigai seorang pria yang baru saja keluar dari dalam toilet. Bahkan, kecurigaan Arun semakin bertambah di saat pria tersebut kembali masuk ke dalam toilet. Oleh sebab itulah, untuk memastikan kecurigaannya, Arun pun memutuskan untuk segera memeriksanya dengan masuk ke dalam toilet tersebut. Dan setelah melakukan pemeriksaan, dia pun menemukan adanya satu barang yang mencurigakan, sehingga dia memutuskan untuk langsung mengambilnya. Di mana ternyata barang itu merupakan sebuah strip magnet yang sangat kuat. Dan bersama dengan itu, pria yang Arun curigai pun datang sehingga pertarungan pun tidak lagi dapat terelakkan. Dan setelah berhasil mengalahkan pria tersebut, Laila bersama dengan Tanya yang melihat tindakan Arun sempat merasa sangat takut. Tetapi setelah Arun menjelaskan perihal apa yang telah dia temukan, Laila pun langsung membantu Arun untuk memindahkan tubuh pria itu agar para penumpang tidak mengetahuinya. Lalu karena tidak ingin pria itu mati, Arun meminta kepada Laila untuk segera memanggil dokter. Sementara Arun sendiri memilih langsung memeriksa ponsel miliknya. Namun di dalam ponsel tersebut dia tidak mendapatkan adanya hal yang mencurigakan, sehingga dia merasa sangat bingung. Sedangkan Khan baru mengetahui jika para pasukan dari unit Yoda termasuk Arun sendiri semuanya telah dimutasi oleh pemerintah. Di mana dalam informasi yang sedang dijelaskan itu, pemerintah telah memindahkan Arun menjadi petugas komando udara karena Arun memiliki pengalaman yang baik jika ditugaskan di sana. Mendengar hal tersebut, Khan pun merasa sangat curiga akan keputusan dari Arun yang dengan mudah menerima pemindahannya karena selama yang dia ketahui, Arun ini selalu berusaha keras untuk bisa menyelamatkan unitnya, sehingga dia berasumsi jika sistem yang dibuat oleh pemerintah telah membuat Arun kehilangan jati dirinya. Oleh sebab itulah dia memutuskan untuk menghubungi sekretaris menteri yaitu Priya. Kembali ke dalam pesawat, tepatnya ketika sang dokter sudah memeriksa kondisi dari pria itu, dia pun memilih untuk langsung memberikan suntikan kepadanya. Dan bersama dengan itu, datanglah salah seorang penumpang bernama Dingra, sehingga Arun dengan cepat membungkam mulut Dingra agar dia tidak membuat keributan. Tetapi seketika Arun pun dibuat terkejut setelah melihat pria itu mulai mengalami kejang kemudian tewas dengan mulut yang berbusa. Dan karena tidak ingin terjadinya kesalahpahaman, dokter itu menjelaskan jika dia hanya menyuntikkan anti epilepsi untuknya. Namun karena tidak ingin bangkainya diketahui oleh penumpang yang lain, Laila menyarankan Arun untuk segera membawa jasad pria tersebut ke bagian kargo pesawat. Setelah memasukkan jasad pria itu ke dalam kantung jenazah, Dingra pun mulai bertanya tentang identitas Arun yang merupakan anggota dari Yoda yang diketahui sedang menjalani penyelidikan di tahun 2001. Sedangkan Khan yang baru saja mendapatkan informasi dari kementerian dengan cepat langsung menghubungi pesawat tempat di mana Arun berada. Sehingga Arun yang mengetahui jika pihak keamanan darat telah menghubungi Laila, dia pun langsung mengambil alih telepon tersebut untuk menjelaskan rencana pembajakan yang sedang dia curigai. Tetapi Arun merasa terkejut setelah mengetahui jika yang menghubunginya adalah Khan. Bahkan, dia mulai merasa aneh ketika Khan memintanya untuk memberikan telepon tersebut kepada komando udara yang lainnya yang juga berada di sana.
di mana petugas itu diketahui duduk di kursi nomor 11. Namun di saat Laila memanggil petugas yang dimaksud, barulah diketahui jika ternyata petugas tersebut adalah orang yang telah bertarung dengan Arun. Oleh sebab itulah dia pun langsung menginformasikan hal itu kepada Khan. Dan karena Arun menganggap jika semua ini merupakan perangkap, dia pun langsung berlari untuk menghentikan tindakan Laila, kemudian berusaha menjelaskan semuanya kepada Khan. Tetapi seketika Arun pun dibuat terdiam setelah Khan mengatakan jika semua kecurigaan Arun tidaklah berdasar. Oleh sebab itulah dia pun langsung bertanya akan apa yang sedang Arun rencanakan, di mana ucapan Khan mampu membuat Arun merasa kebingungan. Di lain sisi tepatnya di luar bandara, warga pun dihebohkan dengan adanya jasad seorang pria yang ditemukan dengan mulut yang telah berbusa, di mana ternyata dia adalah Rakesh Sinha yang merupakan komando udara yang diketahui sedang bertugas di pesawat tempat di mana Arun berada. Sehingga barulah diketahui jika seharusnya Sinha lah yang bertugas dalam penerbangan tersebut, bukannya Arun. Dan bersamaan dengan itu, pesawat tersebut pun akhirnya terdeteksi di dalam radar jika mereka telah memasuki wilayah Pakistan. Sehingga dengan begitulah Khan pun langsung menghubungi pilot di sana dan memintanya untuk jangan memberitahukan pihak keamanan Pakistan perihal pembajakan yang sedang terjadi. Karena dia tidak ingin jika pihak mereka mengetahui kalau pembajakan itu dilakukan oleh tentara India sendiri. Sebab itu, bisa saja merusak perjanjian damai yang sedang berlangsung di Pakistan. Mengingat jika untuk saat ini, Arunlah yang telah menjadi tersangka utamanya. Bersamaan dengan itu, Arun pun datang kemudian langsung memutuskan sambungan komunikasinya itu. Bahkan, Arun juga langsung meminta kepada Laila untuk segera menghubungi pihak Bandara Amritsar agar mereka diizinkan untuk mendarat di sana. Setelah melakukan panggilan tersebut, Arun meminta kepada para penumpang VIP untuk segera pindah ke kelas ekonomi. Dan karena tindakan Arun sangat mencurigakan, Laila pun memutuskan untuk menyerang Arun dengan alat kejut listrik. Bahkan, Dingra juga turut membantu Laila dengan langsung menyergap Arun, kemudian mengikat tangannya serta juga merampas pistol miliknya. Di tempat yang berbeda, tepatnya di Jinnah Hall Islamabad, pria yang sedang menemani Ketua Menteri India berkunjung ke Pakistan mendapatkan informasi dari Khan perihal pembajakan yang dilakukan oleh Arun. Awalnya pria tidak percaya jika Arun nekat melakukan tindakan seperti itu. Tetapi Khan berasumsi bahwa Arun ingin melancarkan aksi balas dendam terhadap sistem pemerintah. Ditambah lagi, Arun juga dikenal sosok orang yang tidak suka bernegosiasi. Oleh sebab itulah mereka harus segera menghentikan tindakan Arun. Tak lama setelah Ketua Menteri India serta juga Menteri Pakistan tiba di sana, dengan berbisik pria pun menjelaskan jika mereka sedang berada dalam masalah. Dan karena tidak ingin perjanjian damai terhadap Pakistan terganggu, pria meminta kepada menteri tersebut untuk tetap bersikap normal. Karena di hari itu adalah momen yang sangat penting bagi mereka. Sementara itu, setelah Arun berhasil melepaskan ikatan serta merampas kembali pistol miliknya, dia meminta kepada Laila untuk mengatakan kepada pilot agar segera membuka pintu kokpitnya. Tetapi permintaan tersebut pun langsung ditolak mengingat jika protokol pembajakan di pesawat kini telah aktif. Sehingga Arun yang mendengarnya pun langsung merampas telepon tersebut kemudian mengatakan jika untuk saat ini dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Oleh sebab itulah dia dengan terpaksa akan membuka pintu kokpit tersebut secara paksa. Di lain sisi, Khan merasa sangat terkejut setelah mengetahui jika pembajakan yang Arun lakukan kini telah tersebar ke media, sehingga membuat dirinya menjadi semakin yakin jika ini adalah rencana yang memang sudah disiapkan. Sementara setelah Menteri Pakistan melihat adanya pemberitaan tentang pembajakan yang sedang terjadi, dia langsung mempertanyakan hal itu kepada pria. Namun belum sempat membuka pintu kokpitnya, terdengarlah suara detak jam sehingga membuat penumpang di sana menjadi sangat panik. Sebab mereka mengira jika itu adalah peringatan dari bom. Oleh sebab itulah, Arun langsung bergegas untuk memeriksanya. Tetapi ternyata itu bukanlah sebuah bom, melainkan sebuah ponsel yang memperlihatkan titik koordinat menuju ke Islamabad. Tak lama kemudian pesawat pun seketika terbang dengan tidak terkendali, dan bersama dengan itu, kapten pilot muncul lalu berkata jika mereka telah kehabisan bahan bakar. Tetapi setelah mengatakan hal itu seketika dia pun tewas akibat lesatan timah panas yang bersarang langsung di kepalanya. Dan itu dilakukan oleh kopilot yang ternyata dia adalah pembajak yang sebenarnya. Dan sambil mengarahkan pistolnya kepada Arun, dia juga menjelaskan jika pemimpin mereka yang bernama Jalal memang sengaja menjebak Arun untuk menjalani misi ini. Kemudian di sini jugalah mulai terungkap bahwa yang selama ini mengirim pesan kepada Arun adalah dirinya. Bahkan, dia juga melesatkan timah panasnya kepada Arun di saat Arun mencoba untuk menyerangnya. Namun berkat bantuan yang diberikan oleh Tanya, Arun pun berhasil menyerangnya. Akan tetapi karena tidak ada yang mengendalikan kemudinya, pesawat tersebut semakin tidak terkendali. Sementara dengan menggunakan seorang penumpang yang dia jadikan tameng, kopilot itu berhasil melarikan diri. Kemudian mengingat jika Tanya dapat mengemudikan pesawat, kini dirinya terlihat sedang mencoba untuk menonaktifkan autopilotnya.
Namun karena hal itu tidak bisa dilakukan, Arun pun berinisiatif untuk langsung memeriksa sistem avioniknya. Bersama dengan itu, Laila pun meminta maaf kepada Arun karena telah mencurigai dirinya. Setibanya Arun di bagian kargo pesawat, dia pun merasa sangat terkejut setelah mendapati adanya jasad sang dokter yang sudah terbujur kaku. Dan di saat mengetahui jika tekanan udara di dalam kargo mulai menurun, Arun meminta kepada Tanya untuk segera melepas katupnya. Namun nyatanya hal itu tidak bisa dilakukan karena ternyata pembajak tersebut sudah meletakkan begitu banyak strip magnet sehingga mampu mengacaukan sistem pesawat. Dan itu jugalah yang menjadi alasan kenapa ruang kargo itu menjadi sangat panas. Oleh sebab itulah Arun mencoba akan menonaktifkan autopilotnya secara manual. Namun bersama dengan itu teroris tersebut pun muncul dan bermaksud ingin mengganggu tujuan Arun. Sementara di acara pelantikan yang sedang berlangsung, seluruh media serta para tamu yang berada di sana sempat dikejutkan dengan adanya pemberitaan tentang pembajakan yang sedang terjadi, yang diduga pelakunya adalah Arun. Sehingga dengan begitulah para jurnalis tersebut pun langsung mempertanyakan hal itu kepada Ketua Menteri India. Di sisi lain, Arun pun harus kembali melakukan pertarungan sebelum dirinya melakukan perbaikan sistem pesawat yang telah dikacaukan. Namun karena kurangnya oksigen di bagian kargo tersebut, dia pun sempat berada dalam kondisi yang terdesak. Tetapi dengan memanfaatkan kabel listrik yang berada di sana, Arun berhasil membuatnya terluka. Bahkan, dia juga berhasil merampas masker oksigen yang dikenakannya agar dia bisa merasakan hal yang sama. Namun karena pria itu menggunakan pistol untuk menyerang Arun, Arun pun dengan sigap menghindari lesatan peluru yang diluncurkan. Kemudian dengan banyaknya asap yang berada di ruangan itu, Arun pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Sementara karena pesawat tersebut sudah berada di wilayah Lahore, maka Menteri Pakistan harus membawa pria menuju ke ruang kontrol yang berada di Islamabad. Dan di sanalah dia pun dapat berkomunikasi dengan Khan yang berada di India. Sedangkan untuk bisa kembali mengendalikan kemudi pesawatnya, Arun memiliki rencana yaitu memotong semua sirkuit autopilotnya. Sebab jika mereka tidak melakukan hal itu, maka mereka akan terbang kemanapun pesawat tersebut membawa mereka. Dan dengan adanya Laila, serta juga bantuan yang diberikan oleh Dhingra, Arun langsung mencoba untuk menarik tuasnya. Namun seketika, dia pun dikejutkan dengan sikap Laila yang tiba-tiba saja melancarkan serangan kepadanya. So hot. Kemudian sambil menodongkan senjata ke arah Dhingra, Laila pun menjelaskan kepada Arun jika semua tabung yang berada di pesawat tersebut ternyata telah terisi penuh dengan belerang, di mana hal itu akan membuatnya sangat mudah untuk terbakar. Dan bersama dengan diketahuinya tujuan pesawat tersebut yang mengarah langsung ke Islamabad, Arun pun baru menyadari jika pesawat yang mereka tumpangi nyatanya dimaksudkan untuk menjadi sebuah bom. Sehingga akhirnya mulailah terungkap bahwa rencana yang telah disusun oleh kelompok Jalal bukanlah aksi pembajakan, melainkan sebuah kerusakan, di mana kerusakan yang akan mereka buat dipastikan mampu membuat kehancuran yang lebih besar di Islamabad daripada peristiwa 9 September. Dan pemicu dari tindakan mereka adalah konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah Kashmir. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Laila pun langsung menonaktifkan transpondernya sehingga pesawat itu tidak lagi terlihat di dalam radar, di mana hal itu juga mampu membuat pria merasa sangat khawatir. Dan ketika sudah berada di kokpit pesawat, Laila segera memerintahkan Tanya untuk menekan tombol darurat serta menghubungi ruang kendali Islamabad. Dan setelah mengetahui jika pesawat tersebut tengah menghubunginya, pria dengan cepat mengambil peran untuk bisa berbicara dengan Arun, di mana hal itu mampu membuat Arun merasa sangat terkejut. Tetapi sayang Arun tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya, mengingat jika situasi saat ini berada dalam kendali Laila. Oleh sebab itulah dia pun menuruti semua keinginan Laila dengan membaca tuntutan yang sudah tertulis di secari kertas. Namun di dalam pesan yang sedang dia baca, dia pun kembali menyisipkan sebuah kode yang sama, yaitu dengan berkata, jika waktu yang hilang adalah waktu yang berlalu. Dan menyadari akan pesan tersebut, pria pun mulai memahaminya, di mana dia mengatakan jika yang terjadi saat ini bukanlah aksi pembajakan, melainkan rencana yang lain yang mungkin saja bisa sangat besar. Mendengar hal itu, Menteri Pakistan pun menyadari jika target pembajakan tersebut adalah untuk merusak perjanjian damai. Bersama dengan itu, terlihatlah simulasi pendaratan yang membuat mereka akhirnya mulai memahami kalau targetnya adalah Jinnah Hall Islamabad yang merupakan tempat di mana mereka berada. Sementara setelah menjelaskan jika perjanjian damai akan dilakukan setelah Perdana Menteri Pakistan sholat di Masjid Qaumi, Khan pun mendapatkan informasi kalau Angkatan Udara Pakistan sudah bersiap untuk mengudara. Namun karena situasi saat ini sedang dalam kondisi yang sangat kacau, Perdana Menteri Pakistan sempat ingin membatalkan perjanjian damainya. Tetapi karena itu bisa menghancurkan citra baik mereka di mata dunia, seorang pria bernama Rafiq mencoba untuk menjelaskan dampak buruk yang akan terjadi jika mereka membatalkannya. Oleh sebab itulah untuk bisa menghilangkan kegelisahannya, dia pun diminta untuk pergi menuju ke masjid terlebih dahulu. Sementara untuk bisa menghentikan pendaratan yang terbilang berbahaya itu,
pria memiliki sebuah cara, yaitu menembak pesawat tersebut. Karena walaupun mereka berusaha keras untuk mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam aula, rencana para teroris tetap dikatakan telah berhasil. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Perdana Menteri Pakistan akhirnya mengikuti saran yang telah diberikan. Bersama dengan diperlihatkannya Laila yang kembali meletakkan beberapa strip magnet di area kokpit, barulah terungkap jika memang dialah orang yang menyiapkan strip magnet tersebut yang ditemukan di dalam toilet. Sehingga Arun pun mulai berasumsi jika Amandep memang sudah mencurigai pergerakan Laila. Bahkan, Arun juga menyadari jika Laila lah orang yang mengakibatkan Amandep tewas dengan cara menukar obat suntikannya sebelum sang dokter memberikannya. Dan dirasa jika Arun sudah tidak lagi berguna, maka Laila bermaksud ingin membunuhnya. Tetapi berkat bantuan yang diberikan oleh Tanya yang mengalihkan kemudinya kepada Arun, dengan cepat Arun langsung membuat pesawat menjadi tidak terkendali. Sehingga dengan begitulah dia pun berhasil memberikan perlawanan kepada Laila. Namun akibat tangannya yang masih terborgol, Arun pun merasa sangat kesulitan untuk bergerak lebih leluasa. Bersamaan dengan dievakuasinya aula Islamabad, para warga Pakistan yang marah dengan tindakan Arun akhirnya melakukan aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung tersebut. Sementara di pertarungan yang sedang berlangsung, 3 jet tempur milik Pakistan kini terlihat muncul untuk memberikan peringatan agar mereka merubah rute penerbangannya. Sedangkan di ruang kendali India yang dipimpin oleh Khan, kini telah mendapatkan informasi kalau mereka berhasil menemukan mayat kopilot yang seharusnya bertugas di pesawat tersebut. Sehingga dengan diketahuinya, jika kopilot yang menggantikannya adalah anggota teroris, Khan pun mulai menyadari jika Jalal lah dalang di balik pembajakan ini. Kemudian di saat Laila gagal menyerang Arun dengan menggunakan pisau yang dia miliki, pasukan skuadron Pakistan memberikan peringatan jika pesawat mereka kini telah terkunci oleh misil. Di mana hal itu membuat Tanya menjadi sangat panik, namun tidak dengan Arun. Karena dengan begitu pesawat mereka akan meledak terlebih dahulu sebelum mencapai ke aula Jinnah. Dan di saat Laila kembali melancarkan serangan kepada Arun dengan cerdas, Arun menghindarinya. Sehingga hal itu mampu membuat Laila tewas akibat tertancap dengan pisau miliknya sendiri. Setelah berhasil membunuh Laila, Arun dengan cepat mengendalikan kemudinya untuk membatalkan misil yang akan dilesatkan oleh pasukan Angkatan Udara Pakistan. Dan setelahnya dia juga langsung mencari tempat yang tepat untuk melakukan pendaratan. Oleh sebab itulah di saat melihat adanya danau, dia bermaksud mendarat di sana. Karena jika tabung yang berisikan belerang meledak, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di dalam air. Tetapi karena ada banyaknya pemukiman di sana, dan pesawat bisa saja meledak sebelum melakukan pendaratan, maka ledakan itu akan berdampak kepada pemukiman tersebut, termasuk sebuah masjid besar yang berada di dekatnya. Mendengar hal itu, Arun pun mulai menyadari sesuatu, kalau ternyata target sebenarnya para teroris itu adalah sebuah masjid, tempat di mana Perdana Menteri Pakistan melakukan sholatnya. Sehingga Arun akhirnya memahami jika mereka memang telah menargetkan Perdana Menteri Pakistan dan meledakkan masjid itu dengan menggunakan pesawat India agar dapat menimbulkan peperangan. Kemudian karena sambungan komunikasi tidak lagi dapat digunakan, maka Arun tidak bisa memberikan informasi perihal target yang sebenarnya. Sementara di saat Menteri Pakistan ingin memberikan perintah untuk menembak pesawatnya, tiba-tiba saja lesatan peluru pun menghadang tindakannya, di mana itu dilakukan oleh Rafiq yang ternyata dia adalah Jalal. Bahkan, tanpa segan Jalal juga membunuh Menteri Pakistan yang berada di sana. Selain itu, Jalal juga langsung memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membuat kerusuhan di tempat unjuk rasa dilakukan. Tak hanya itu saja, anak buah Jalal yang merupakan sekelompok laskar mulai masuk ke dalam aula serta juga menembak mati para penjaga. Sementara di saat Arun masih mencoba menghubungi ruang kendali Pakistan, dia pun merasa sangat terkejut sebab yang menjawab panggilannya adalah Jalal. Bahkan, Arun juga dibuat bingung dengan pernyataan Jalal yang berkata jika tak lama lagi, Arun lah yang akan membunuh Perdana Menteri Pakistan. Oleh sebab itulah dia menegaskan, jika untuk saat ini, istri serta kehormatan negara Arun sudah berada di tangannya, dan Arun akan mengambil keputusan apakah dia menyelamatkan kehormatan negaranya atau hanya 200 penumpang yang berada di dalam pesawat. Dan karena tidak ingin menerima kekalahan untuk yang kedua kalinya, Arun bertekad untuk menyelamatkan para penumpang serta kehormatan negara mereka. Sehingga dengan begitulah, dia pun langsung mencari tahu tentang pasokan air yang berada di dalam pesawat agar dapat menghentikan terjadinya ledakan. Oleh sebab itulah setelah menemukan tangki air yang dia cari, dia langsung meminta Tanya untuk merubah arahnya menuju Islamabad dan melakukan pendaratannya di sana. Kemudian setelah berhasil mengeluarkan air dari dalam tangki, suhu udara di dalam kargo akhirnya mulai terkendali, di mana itu pertanda jika ledakan tidak akan pernah terjadi. Namun Tanya kembali dibuat panik di saat roda pendaratan seketika mengalami kemacetan, sehingga setelah mendengar hal itu, Arun pun langsung memeriksanya. Dan karena tidak ada cara lain untuk mengeluarkan roda pendaratan, Arun mencoba melakukan cara manual, yaitu dengan menggunakan sebuah batang besi untuk mengeluarkan rodanya.
Dan bersama dengan berhasilnya Arun mengeluarkan roda tersebut, pendaratan pun akhirnya berhasil dilakukan tepat di depan Aula Jinnah Islamabad. Sehingga dengan begitulah Arun langsung keluar dari pesawat untuk menyelamatkan Perdana Menteri India serta juga pria. Namun karena itu bukanlah wilayah hukumnya, Arun sempat diminta untuk menahan serangannya sampai tentara Pakistan tiba di sana. Oleh sebab itulah, dia harus bernegosiasi terlebih dahulu untuk bisa mengulur waktu. Tetapi karena negosiasi bukanlah gaya dari pasukan Yoda, Arun pun memutuskan untuk masuk dan melumpuhkan sebagian dari sekelompok laskar yang menghadangnya. Bahkan, ketika sudah berada di dalam aula, tepatnya setelah melihat keberadaan pria, dengan aksi yang memukau, Arun pun mampu masuk ke ruangan tersebut dan membunuh beberapa anggota dari Jalal. Selain itu, dia juga mampu mengecoh pergerakan lawannya sehingga membuat Jalal merasa sangat jengkel, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk langsung turun menghampiri Arun. Kemudian dengan memanfaatkan menteri dan juga pria, Jalal mengancam akan membunuh mereka berdua jika Arun tidak keluar dari persembunyiannya. Oleh sebab itulah Arun pun memutuskan untuk muncul dan langsung meletakkan senjata miliknya. Lalu setelah Arun dihadapkan langsung dengan sang istri, barulah terungkap jika Jalal adalah orang yang menghajar Arun hingga terhempas keluar dari dalam pesawat di saat dia bertugas melindungi ilmuwan India. Dan setelah memasang beberapa bom di dalam ruangan itu, Jalal bermaksud untuk membunuh mereka bertiga. Tetapi sebelum Arun mendapatkan kematiannya, dia pun mengajukan pertanyaan kepada pria, kenapa dia belum menandatangani surat cerai mereka. Bahkan, Arun juga berkata jika waktu yang hilang adalah waktu yang telah berlalu. Sementara karena Jalal teralihkan dengan suasana tersebut, Arun dengan cepat melancarkan serangannya kepada Jalal, sehingga dengan begitulah, para pasukan pengawal menteri yang berada di sana memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan. Dan di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, pria pun memutuskan untuk pergi dari sana bersama dengan Perdana Menteri India. Namun sebelum keluar, Arun sempat melemparkan alat picu bomnya ke arah pria, sehingga pria pun langsung membawanya. Sementara di saat Arun sudah terjatuh akibat hantaman yang dialaminya, Jalal bermaksud ingin meledakkan bomnya. Tetapi karena pria sudah terlebih dahulu menonaktifkannya, ledakan itu pun akhirnya berhasil digagalkan. Merasa jengkel dengan tindakan Arun, Jalal pun kembali menyerang Arun. Tetapi dengan keahlian seni bela diri yang Arun miliki, dirinya mampu mengalahkan Jalal. Bahkan, tanpa segan Arun juga membunuh Jalal dengan meledakkan bom yang berada di sana. Sehingga pria yang menyaksikan langsung ledakan tersebut, dirinya pun langsung berlari untuk melihat kondisi sang suami. Namun di saat semua orang mulai menganggap jika Arun kini telah mati, Arun pun keluar dengan membawa bom smoke yang memiliki 3 warna layaknya bendera negara India. Di mana hal itu mampu membuat mereka semua merasa sangat bahagia, terutama pria yang memilih untuk langsung menghampiri suaminya. Dan karena Arun berhasil menyelamatkan kehormatan negara mereka, Satgas Yoda pun akhirnya kembali diaktifkan, sehingga bersamaan dengan dikenakannya seragam Yoda, film pun berakhir. Oke, Yoda ini adalah sebuah film thriller aksi berbahasa Hindi-India tahun 2024 yang disutradarai oleh Sagar Ambre serta Puskar Oja dan diproduksi oleh Hiro Yash Johar, Karan Johar, dan Apoorva Mehta di bawah bendera Dharma Production. Di mana film ini dibintangi oleh Siddharth Malhotra, Rashi Khanna, Disha Patani, Kritika Bharadwaj, dan Sunny Hinduja. Yoda adalah tren aksi udara terbaru yang terus-menerus terkena kantong udara sehingga menghasilkan pengalaman yang bergejolak. Aksinya mengesankan tetapi naskahnya mungkin sedikit terhambat karena ini adalah kisah lama yang sama tentang seorang pahlawan berseragam yang tidak mengikuti perintah dan bagaimana dia menghancurkan beberapa elemen jahat yang memiliki kepentingan pribadi yang ingin menggagalkan proses perdamaian India-Pakistan. Upaya film ini untuk mencapai kesetaraan gender dengan menempatkan karakter perempuan yang kuat di sekitar penyelamat laki-laki terasa diformulasikan dan tampaknya para pembuat film menggunakan lebih banyak kebebasan kreatif dalam menggambarkan kepemimpinan politik di era sebelum tahun 2014. Skenario Sagar Ambre membuat pemirsa fokus dan mampu menarik ke dalam suasana tegang di dalam pesawat tempat sebagian besar aksi berlangsung. Film ini memiliki prediktabilitas dan alur cerita yang klise, serta kurang mendalam dalam mengeksplorasi tema keberanian dan patriotisme. Namun, film ini diedit dengan sangat baik sehingga tetap sesuai dengan alurnya dan tidak pernah terasa melebar. Ada juga humor halus yang dibumbui melalui narasinya. Ada beberapa dialog yang berat tetapi momen-momen ringan dalam skenario menyeimbangkan hal-hal tersebut. Setelah penggambaran pahlawan perang Vikram Batra di Shershah, Siddharth kembali sebagai komando Arun Katyal di film Yoda, menunjukkan kompetensinya sebagai pahlawan aksi dari peran memainkan minat cinta Arun dengan sangat mudah. Sementara Disha Patani telah memainkan peran penting sebagai pramugari yang terjebak di tengah drama penyanderaan. Secara keseluruhan nih, aksi Yoda
Memang sangat menggetarkan, namun tidak benar-benar membuat imajinasi gue melayang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you in the next video. My name is Yusna and thank you.